Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Debbie, Septia Mayang Saputri, Citra Maulida, Diah Ayu Zahra, Namira Ustariana, dan Meliana akan membahas hiperrealitas, simulakra, dan konsumsi dalam masyarakat postmodern. Menurut Jane Baudrillard, hiperrealitas atau dunia yang melampaui batas adalah sebuah realitas yang bersifat artifisial atau superfisial, yang tercipta lewat bantuan teknologi simulasi dan rekayasa pencitraan yang mengambil alih dunia realitas yang alamiah. Atau dengan kata lain, hiperrealitas tidak memiliki rujukan atau referensi pada realitas, melainkan merujuk pada dirinya sendiri, atau self-reference. Menurut Jane Baudrillard, postmodern merupakan tren dari suatu era baru yang dibawa oleh makin maraknya komunikasi, mediasi, konsumsi simbolis, dan semakin mampatnya ruang dan waktu. Peran media yang makin signifikan melahirkan referensial diri pada tanda-tanda dan munculnya keteraturan tatanan sosial yang didasarkan pada konsumsi simbolis. Baudrillard menggambarkan kehidupan postmodern sebagai hiperrealitas. Media berhenti menjadi cerminan realitas, tetapi justru menjadi realitas itu sendiri atau bahkan lebih nyata dari realitas itu sendiri. TV, surat kabar, tabloid yang semakin populer sebagai contoh yang baik karena kebohongan dan distorsi yang disajikan kepada pemirsa melebihi realitas. Kebohongan dan distorsi inilah yang disebut hiperrealitas. 3 tatanan simulakra. Tatanan pertama dimulai ketika masa Renaissance sampai awal revolusi industri. Hanya saja simulasi tatanan pertama atau pemalsuan yang asli mungkin terjadi. Pemalsuan tidak memberikan kemungkinan-kemungkinan kontrol atas masyarakat yang berada dalam simulakra, tetapi kontrol memberikan pertanda pada pemalsuan. Pada objek yang dipalsukan, tampak ada perbedaan antara objek yang nyata atau alami. Tatanan kedua, era revolusi industri, yang dicirikan dengan produksi dan rangkaian reproduksi murni dari objek yang identik dengan rangkaian pengulangan atas objek yang sama. Pada tatanan ini tidak ada yang dipalsukan. Objek mengaburkan simulakra dari hal yang lain yang bersama objek manusia mereproduksinya. Perbedaan antara objek dan proses kerja menjadi jelas. Tidak perlu memalsukan era industri, karena produk dibuat dalam skala masif dan tidak ada persoalan keaslian dan kekhususannya. Dan tatanan yang ketiga didominasi oleh kode dan generasi simulasi oleh model ketimbang sistem industri. Era ini dikarakteristikan dengan reproduksi, bukan produksi, sebagaimana yang mendominasi era industri. Yang penting ini bukanlah produksi objek, melainkan reproduksinya. Selain itu, prinsip reproduksi itu terkandung dalam kode. Era simulasi. Dunia simulasi adalah dunia yang terbentuk dari hubungan berbagai tanda dan kode secara acak, yang tidak atau tanpa memiliki referensi rasional yang jelas. Hubungan ini melibatkan tanda real atau fakta yang tercipta melalui proses produksi, serta tanda semu atau citra yang tercipta melalui proses reproduksi. Dalam dunia yang mengalami simulasi antara fakta dan citra, niscaya tidak lagi bisa dibedakan. Keduanya saling menumpuk dan berjalin kali dan membentuk suatu kesatuan yang tak terpisahkan. Tidak dapat lagi dikenali mana yang asli dan yang real dan mana yang palsu atau yang semu. Semuanya menjadi bagian realitas yang dijalani dan dihidupi masyarakat postmodern dewasa ini, menurut Villian 2006. Citra adalah suatu yang tampak oleh indera, akan tetapi tidak memiliki ekstensi substansial. Dalam masyarakat, simulasi yang diproduksi bukanlah komoditas melainkan citra atau image, atau harapan dari komoditas tersebut. Simulasi adalah realitas kedua yang bereferensi pada diri sendiri. Simulasi tidak mempunyai relasi langsung dengan dunia realitas. Bahasa atau tanda-tanda dalam simulasi seakan-akan menjadi realitas yang sesungguhnya.
padahal ia adalah realitas buatan atau artificial reality. Dalam wacana simulasi, realitas yang sesungguhnya tidak hanya bercampur dengan realitas semu, namun bahkan telah dikalahkan oleh citra. Lebih jauh, citra lebih dipercaya ketimbang fakta. Inilah era hiperrealitas, di mana realitas asli dikalahkan oleh realitas buatan. Hiperrealitas dan budaya konsumen. Dunia hiperrealitas sesungguhnya adalah dunia perekayasaan atau dalam pengertian dunia yang mengalami distorsi realitas lewat hiperscene, sehingga tanda-tanda tersebut kehilangan kontak dengan realitas yang dipresentasikannya. Hiperrealitas menciptakan satu kondisi yang di dalamnya kepalsuan berbaur dengan keaslian, masa lalu berbaur dengan masa kini, fakta bersamping siur dengan rekayasa. Tanda melebur dengan realitas dan dusta bersenyawa dengan kebenaran. Kategori-kategori kebenaran, kepalsuan, keaslian, isu, realitas seakan-akan tidak berlaku dengan di dalam dunia seperti itu. Konsumen atau masyarakat yang terhegemoni oleh promosi yang dikembangkan kekuatan kekapalitasan dan menganggap realitas semua sebagai realitas yang nyata. Mereka umumnya tanpa sadar akan mengembangkan budaya konsumerisme yang diidealkan, yang selalu tak puas untuk membeli dan mengonsumsi berbagai produk industri budaya. Budaya konsumen. Budaya konsumerisme di era masyarakat postmodern boleh dikata merupakan jantung dari kapitalisme, yaitu sebuah budaya yang di dalamnya berbagai bentuk dusta, halusinasi, mimpi, kesemuan artifisialitas, pendangkalan kemasan wujud komoditas melalui strategi hipersemiotika dan imagologi, yang kemudian dikonstruksi secara sosial melalui komunikasi, ekonomi, iklan, show, media, dan sebagainya. Sebagai kekuatan tanda semiotic power kapitalisme, sehingga pada akhirnya membentuk kesadaran diri self-consciousness yang sesungguhnya adalah palsu. Mike Featherstone memperkenalkan 3 perspektif utama dalam memandang budaya konsumen, yaitu 1. Pandangan yang menyatakan bahwa budaya konsumen dipermiskin dengan ekspansi produksi komoditas kapitalis yang memunculkan akumulasi besar-besaran budaya dalam bentuk barang-barang konsumen dan tempat-tempat belanja. Hal ini mengakibatkan tumbuhnya aktivitas bersenang-senang konsumsi. 2. Pandangan sosiologis yang menyatakan bahwa kepuasan yang berasal dari benda-benda berhubungan dengan akses benda-benda itu yang terstruktur secara sosial dalam suatu peristiwa yang telah ditentukan, yang di dalamnya kepuasan dan status tergantung pada penunjukan dan pemeliharaan perbedaan kondisi inflasi. Ketiga, pandangan yang melihat adanya masalah kesenangan emosional untuk konsumsi, mimpi dan keinginan yang ditampakkan dalam budaya konsumen dan tempat-tempat konsumsi tertentu yang secara beragam memunculkan kenikmatan jasmania yang bersifatnya langsung serta kesenangan-kesenangan estetis. Di masyarakat, di mana perkembangan budaya konsumen tumbuh begitu masif, maka fungsi pusat perbelanjaan atau mal-mal tidak lagi sekedar sebagai museum kontemporer yang menjadi tempat bagi orang-orang untuk jalan-jalan dan melihat contoh-contoh produk industri budaya. Mal dan supermarket yang menjamur di berbagai tempat, tak terkecuali di kota-kota menengah dan kota kecil, di era masyarakat postmodern menjadi ladang yang subur bagi persemaian budaya konsumen yang makin adiktif. Di Makau misalnya, orang-orang yang berkunjung dan menginap di Hotel Venetian Makau tanpa sadar akan terus berbelanja karena tempat perbelanjaan di hotel terbesar di Makau ini didesain memiliki langit-langit buatan yang seolah-olah sepanjang hari tampak siang karena langit-langit yang dibuat seperti langit dengan warna biru yang cerah. Bagi konsumen yang sudah sangat adiktif, logika yang berkembang umumnya sudah tidak lagi rasional kalkulatif, seperti yang dibayangkan Adam Smith ketika menguji kapitalisme dan liberalisme. Melainkan, logika yang berkembang adalah nyaris irasional, dikuasai hasrat yang berlebihan, sehingga tak jarang melahirkan perilaku konsumsi yang berlebihan. Sekian dan terima kasih.